Oke, selamat siang teman-teman semua. Thank you karena sudah menyempatkan waktu di transfer knowledge hari ini. Sebenarnya agak ini sih pengen reschedule sejujurnya karena banyak banget kerjaan karena besok mau libur jadi tapi nggak apa-apa lah biar lunas kewajiban yang satu ini. Oke, jadi hari ini aku akan sharing mengenai salah satu bisnis fundamental kita yaitu time management. Uh, ini kemarin itu adalah materi yang aku dapat ketika aku online course sama pembicaranya, speakernya itu namanya Chris Croft gitu. Jadi isi dari semua yang akan aku sampaikan ini adalah POV atau materi dari si Chris Croft namanya. Oke, okay. Next. Oke, jadi untuk objektif ini sebenarnya apa sih tujuan dari manajemen time management atau manajemen waktu itu? Nah, ternyata tujuannya itu bukan hanya untuk menyelesaikan lebih banyak tugas atau sekedar jadi sibuk aja. Tapi tujuan utama dari time management itu adalah untuk memaksimalkan waktu yang kita habiskan untuk hal yang benar-benar penting aja. Nah, lalu maksud dari penting itu sendiri apa? Pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal yang penting. Kita kan nggak bisa ya menciptakan waktu yang lebih banyak gitu, nggak bisa lebih dari 24 jam. Jumlah waktu yang kita miliki dalam sehari itu tetap dan absolut gitu. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah meminimalkan waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, terkadang tuh pendekatan ini tuh kayak terasa agak janggal karena seolah-olah kita kayak menyepelekan hal-hal yang lain gitu dan harus bilang enggak. Tapi menurut Mr. Croft ini, ya ini adalah adalah satu-satunya cara untuk memberikan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting aja. Nah, dalam time management, kita harus fokus pada mengurangi hal-hal yang nggak penting supaya kita memiliki lebih banyak waktu untuk hal yang penting-penting aja. Contoh, contoh kasus yang contoh kasusnya itu misalnya waktu dan uang. Nah, dua-duanya itu adalah berdaya yang kita punya setiap hari dan penting gitu. Gimana kita membelanjakan waktu kita dan uang kita. Kita semua sepakat kalau dalam hal uang kita ingin memaksimalkan pengeluaran kita untuk hal-hal yang penting. Misalnya mobil itu adalah hal yang penting buat kita. Nah, kita akan menghabiskan lebih banyak uang kan untuk mobil kita dan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang lain. Nah, kita juga harus menerapkan pemikiran yang tadi itu terhadap waktu juga. Poin penting yang perlu kita ingat itu adalah kepentingan itu bukan sekedar hal-hal yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang kita harus lakukan, tetapi nggak selalu penting. Contoh, ketika kita makanan atau masak. Kita kan harus beli atau masak makanan ya. Nah, tapi kita nggak mau dong menghabiskan banyak waktu untuk masak atau beli makanan. Jadi, nah maksud dari situ tuh penting itu bukan hanya soal kewajiban gitu. Nah, selain itu langkah pertama dalam manajemen waktu itu adalah menentukan apa yang penting dan kemudian memaksimalkan waktu yang kita habiskan untuk hal yang penting tersebut. Gitu. Next. Oke, konsep kunci yang kedua itu dalam manajemen waktu adalah setelah tadi kita memaksimalkan waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang penting saja, yang lainnya adalah memahami perbedaan antara urgensi dan kepentingan atau importance. Urgensi ini berkaitan dengan seberapa cepat kita harus menyelesaikan sesuatu. Sedangkan importance atau kepentingan berhubungan dengan nilai atau dampak dari tugas tersebut. Urgensi dan importance ini nggak relevan ya satu sama lain. Mereka itu independen berdiri sendiri. Nah, seringnya dari kita, misalnya, suatu tugas itu mungkin penting, tapi nggak mendesak. Artinya, kita bisa menunda penyelesaian tugas tersebut dan tetap takes a lot time untuk itu. Sebaliknya, kalau misalnya tugas itu mendesak tapi nggak penting, kita perlu menyelesaikannya segera.
tapi bisa dilakukan dalam waktu yang minimal gitu. Nah, next itu ada kalau Mr. Croft itu bilangnya four boxes model yang membedakan antara penting dan mendesak. Coba ada di next. Nah, ini tuh model manajemen waktu yang cukup well known sih. Nah, tapi yang perlu diingat ada banyak hal yang tampak mendesak, nampaknya itu mendesak, tapi sebenarnya itu nggak penting gitu. Nah, karena itu kita nggak boleh terjebak dalam pemikiran bahwa semua yang mendesak itu pasti penting. Kita nggak boleh mikir ke arah sana. Karena penting dan mendesak itu beda. Nah, kuncinya adalah melakukan hal-hal yang penting. Kuncinya jadi yang nomor tiga, box tiga. Kita melakukan hal yang penting tapi nggak mendesak. Kenapa? Karena untuk menangani hal-hal penting sebelum mereka berubah jadi hal yang mendesak gitu. Jadi kita nggak boleh membiarkan tugas-tugas ini meningkat jadi kategori yang mendesak dan penting gitu. Karena ternyata ini lumayan bikin stres gitu. Jadi kita bisa melakukan yang nomor tiga. Jadi penting tapi nggak terlalu mendesak, itu yang harus kita utamakan. Gitu. Next. Nah, satu ide penting dalam manajemen waktu adalah menetapkan tujuan yang sangat jelas gitu. Baik misalnya di rumah atau di tempat kerja gitu. Di lingkungan kerja, kita apalagi account kan kita kerjanya by target atau KPI gitu. Nah, setiap individu dalam organisasi itu sebenarnya harus memiliki tujuan yang jelas untuk dikerjakan. Sama juga begitu juga di rumah gitu. Kita perlu menetapkan beberapa tujuan yang terdefinisi dengan baik. Nah, tujuan-tujuan ini tuh penting karena kasih tahu kita tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang enggak. Misalnya suatu aktivitas berkontribusi pada tujuan kita, ya itu penting. Kalau misalnya dia nggak punya kontribusi terhadap tujuan kita, ya itu nggak penting. Tuh. Nah, menurut Mr. Croft itu yang pertama, tujuan itu harus merupakan kombinasi antara pencapaian dan kesenangan, yaitu tadi achievement and enjoyment. Biasanya tuh kan tujuan itu berfokus pada pencapaian, tapi ternyata penting juga untuk punya tujuan yang berkaitan dengan kesenangan. Misalnya, kita punya tujuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu main gitar karena kita senang atau menikmati aktivitas aktivitas tersebut. Nah, meskipun kita mungkin nggak dapat banyak hal dalam pencapaian si main gitar itu, misalnya kita nggak dapat nggak punya tujuan untuk jadi musisi atau untuk jadi viral, tapi karena kita melakukan sesuatu hal yang kita suka, itu akan bikin kita bahagia. Nah, jadi pastiin tujuan kita itu mencakup kedua elemen ini, pencapaian dan kesenangan, baik di rumah dalam kehidupan sehari-hari ataupun di tempat kerja juga. Nah, yang kedua itu ambitious and challenging. Tujuan yang kita tetapkan itu perlu ambisius dan menantang. Nah, tujuan itu harus lebih dari sekedar hal-hal yang akan kita lakukan tanpa usaha gitu, nggak pakai usaha. Kita tuh harus, tujuan itu harus didefinisikan dengan jelas gitu. Misalnya daripada kayak kita cuma ngomong pengen bisa lari deh gitu. Akan lebih baik kita menetapkan tujuannya tuh lebih spesifik gitu. Kayak gue pengen bisa lari 5K dalam 2 bulan kayak gitu. Jadi eh, tujuannya itu diganti gitu. Nah, yang ketiga itu exciting. Tujuan itu juga harus bisa membangkitkan excitement atau gairah kita gitu. Tujuan itu nggak boleh sekedar jadi kewajiban aja, tapi tujuan itu juga harus mencerminkan apa yang kita inginkan dan yang kita percaya. Gitu. Dengan menetapkan tujuan, kita akan jauh lebih mungkin untuk mendapatkannya. Kalau misalnya ada tujuannya ya. Jadi eh, karena kalau misalnya tujuan itu membantu kita untuk meningkatkan disiplin diri dan ketegasan gitu dalam diri kita. Kita tuh dibikin lebih fokus dan lebih punya tekad untuk mencapai tujuan kita. Nah, itulah sebabnya menetapkan tujuan itu cenderung membawa hasil. Nah, tujuan itu juga bisa membantu mengurangi waktu yang kita habiskan untuk aktivitas yang nggak produktif gitu. Nah, dengan kita menetapkan tujuan yang jelas, kita akan lebih disiplin dan lebih tegas dalam waktu kita gitu. Kita juga akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Oke, okay. Terus next. Oke. Okay.
Skill time management yang lain itu adalah menolak hal-hal yang nggak penting atau resist unimportant. Setelah kita tahu tujuan kita apa, kita akan lebih mudah nih membedakan antara apa yang penting dan yang nggak penting. Jika suatu permintaan atau tugasnya itu nggak berkontribusi sama tujuan kita, maka itu nggak penting dan tugas kita adalah menolaknya atau say no. Ini tuh bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu saying no atau dengan bernegosiasi. Nah, kalau yang saying no itu, ini adalah cara yang paling langsung, paling belak-belakan, dan perlu keberanian. Tapi ini sebenarnya penting banget sih, gitu untuk ya untuk saying no gitu, jangan jadi people pleaser gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan memenuhi semua permintaan klien gitu misalnya ya, yang makin berkembang dan udah di luar dari skup awal, nah mereka itu akan jadi cenderung minta lebih banyak ke depannya gitu, karena kita sudah pernah kasih apa ya kayak kasih chance untuk yaudah deh boleh gitu. Nah jadi kita especially for account kita harus berani bertindak apa ya bertindak lebih tegas kalau misalnya memang ada request dari klien yang memang sudah out of scope, apalagi ya udah tanda tangan dokumen seperti BAPD dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita harus lebih tegas dengan say no. Nah, kata Mr. Croft itu, manfaat dari penolakan itu sebenarnya banyak. Contoh, dengan menghemat 1 jam per minggu, itu setara dengan 50 jam dalam setahun, atau 1 minggu kerja tambahan. Jika kita juga bisa mengurangi waktu meeting, misalnya dari 2 jam jadi 1 jam, kita bisa dapat 2 minggu ekstra dalam setahun. Nah, ini adalah waktu yang signifikan yang dapat kita alokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting aja. Gitu. Poin yang kedua itu adalah negotiating. Ini adalah bentuk penolakan yang lebih fleksibel gitu untuk kita yang misalnya nggak bisa say no gitu. Kita dapat melakukan negosiasi untuk melakukan sebagian dari tugas tersebut atau melakukannya di lain waktu. Misal kita bisa ngomong tuh kayak, kita bisa bantu ya Pak, Bu, tapi kita butuh tambahan waktu atau effort. Kayak gitu. Sebagai kon, kayak udah biasa banget kita lakuin ya. Kayak gitu. Nah, ada 4 strategi negosiasi. Yang pertama adalah waktu. Kita bisa bernegosiasi kapan kita akan melaksanakan tugas. Terus strategi yang kedua adalah durasi. Kita menetapkan berapa lama kita akan menghabiskan waktu untuk suatu tugas. Terus strategi yang ketiga adalah lokasi. Itu menentukan di mana kita bisa bertemu agar bisa menghemat waktu gitu dalam perjalanan. Terus yang keempat, strategi bagi tugas. Jadi kita bisa menawarkan atau melakukan sebagian dari tugas gitu misalnya. Kayak minta format atau template tertentu pekerjaan itu gitu. Jadi itu akan menghemat waktu. Kayak gitu. Setiap kali kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita tuh harus tanya pada diri kita sendiri gitu loh. Kayak bisa nggak sih gue ngomong enggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita switch gitu. Jadi kayak bisa nggak ya kita negosiasi gitu. Nah, dengan menerapkan strategi ini, kita akan lebih mampu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan meningkatkan efisiensi waktu kita. Gitu. Next. Ini next lagi ding, udah kelewatan. Ini juga tadi yang 4 strategi negosiasi. Nah, ini salah satu opsi yang efektif untuk menghemat waktu adalah dengan delegate atau mendelegasikan tugas gitu. Jika kita merasa sulit untuk ngomong no atau dengan negosiasi, ya tetap kita terima request tadi, tapi kemudian menyerahkan tugas itu kepada orang lain gitu. Nah, misalnya nih, kita punya 3 orang yang bekerja dalam tim kita. Kalau kita memberikan 1 jam per minggu ke masing-masing anak, itu berarti kita mendelegasikan total 3 jam dalam 1 minggu. Dalam setahun, itu setara dengan 3 minggu waktu tambahan yang kita dapatkan. Ini bisa kasih kita kesempatan untuk bisa berpikir atau planning project baru dan lain-lain gitu. Nah, definisi mendelegasikan sendiri itu sebenarnya nggak hanya berlaku untuk ke tim kita aja gitu, tapi kita juga bisa mendelegasikannya secara horizontal gitu, misalnya kepada rekan kerja atau kepada vendor gitu.
Nah, kita bisa pertimbangkan tugas-tugas yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak. Jadi kunci dari delegasi sendiri adalah intinya berpikir tentang apakah orang lain bisa melakukan suatu pekerjaan adalah bagian dari kunci manajemen waktu yang efektif gitu. Dengan mendelegasikan, kita nggak hanya mengurangi beban kerja kita, tetapi juga memungkinkan tim kita untuk berkembang dan belajar. Gitu. Next. Oke, sorry, tadi kemute. Uh, Salah satu cara untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan itu adalah dengan kita tuh punya sistem yang lebih baik gitu, terutama untuk tugas atau masalah yang berulang. Setiap kali kita menghadapi tugas yang sama berulang kali, cari cara untuk menyederhanakannya dan mempercepat proses tersebut. Contohnya dengan menggunakan spreadsheet gitu atau bisa juga dengan metode yang sebenarnya nggak bergantung sama teknologi. Nah, contohnya tuh kayak yang pertama tuh checklist. Nah, kita tuh punya checklist atau daftar periksa untuk itu tuh membantu banget untuk mengingat langkah-langkah yang perlu diambil tanpa harus memikirkannya setiap kali gitu. Soalnya kan manusia itu tempatnya lupa ya. Jadi kita lebih baik tuh punya kayak daftar checklist gitu yang selalu kita bawa-bawa gitu. Nah, yang kedua itu preparation. Misalnya kita nyimpen power bank atau spare charger di kantor gitu. Ini menghindari kita dari kayak kerepotan kalau kita lupa bawa dari rumah kayak gitu. Terus, nah, next. Next. Enggak, masih yang tadi sebelumnya. Nah, terkadang tuh kan kita akan punya masalah yang berulang momen gitu loh kan. Nah, ketika kita mengalami masalah yang sama berulang kali, itu tuh penting kita tuh harus menemukan kita harus menemukan sistem yang lebih baik gitu. Tanyakan pada diri kita sendiri, gitu, bisakah kita menemukan penyebab utama dari masalah ini? Kalau menurut si Croft itu, kita harus lebih sering bertanya why atau mengapa. Misalnya ketika menghadapi masalah kayak kehabisan stok gitu. Jadi jangan langsung beli lebih banyak gitu, tapi kita harus bertanya mengapa untuk mendapatkan root cause-nya. Misalnya untuk stok yang nggak keisi, kita bisa bertanya tuh kayak kenapa ini bisa kejadian stok habis gitu. Mungkin ada yang nggak melakukan pengisian ulang. Kalau misalnya mereka nggak ngelakuin pengisian ulang, kita tanya lagi kenapa mereka nggak bisa bisa nggak sadar kalau misalnya stoknya habis. Nah, mungkin mereka nggak memeriksa si stok itu cukup sering gitu. Nah, baru kita bisa tanya lagi. Kalau misalnya mereka nggak periksa, bisa jadi mereka tuh membutuhkan pelatihan kayak gitu. Nah, dengan terus bertanya mengapa, why, kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab utama masalah sehingga nggak terjadi lagi kesalahan di kemudian hari gitu. Kesimpulannya, membangun sistem untuk tugas dan proses yang berulang itu sebenarnya sangat penting. Dengan melakukannya, kita nggak cuman hanya menghemat waktu aja, tapi kita juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan efisiensi tim. Gitu. Next. Oke, satu hal yang perlu kita ingat adalah kita nggak
selalu punya cukup waktu untuk melakukan segala sesuatu dengan perfect. Oleh karena itu penting untuk membedakan antara apa yang penting dan enggak gitu. Nah, eh, kalau misalnya suatu tugas itu penting, seperti misalnya maintain hubungan dengan klien, so make it the quality is very perfect and high gitu. Tapi untuk tugas yang kurang-kurang penting, cukup baik aja itu udah oke. Okay. Kita tetap perlu menyelesaikannya, tapi kita harus meminimalkan waktu yang dihabiskan gitu. Contoh lainnya itu kayak next. Contoh lainnya itu kayak misalnya kayak spreadsheet gitu. Spreadsheet itu nggak perlu rapih banget gitu, selama fungsinya berjalan dengan baik. Atau misalnya sales forecast itu bisa bersifat estimasi aja, karena nggak mungkin selalu tepat. Atau kayak timesheet itu nggak mungkin nggak perlu terlalu akurat waktunya sampai angka yang terkecil banget gitu. Asalkan bisa mencerminkan secara kasar apa yang udah kita lakuin gitu. Kalau kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang kayak gini, kita beresiko kehilangan kesempatan yang berharga. Gitu. Next. Nah, the right compromise atau kompromi yang tepat. Setiap hal yang kita lakukan itu kan pasti melibatkan kompromi ya. Kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang sedikit lebih baik. Tapi apakah itu sebanding dengan waktu tambahan yang dibutuhkan? Nah, pertanyaan kunci yang perlu diajukan adalah apakah waktu ekstra itu akan lebih berharga jika kita bisa melakukan hal lain yang lebih penting? Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa lebih bijak gitu dalam membagi waktu dan energi. Fokus kepada hal yang benar-benar penting dan menerima bahwa cukup baik, tanda kurung, itu sering kali udah memadai untuk tugas yang kurang krusial gitu. To next. Oke, procrastination. Nah, procrastination itu adalah kayak menunda-nunda ya, kebiasaan habit menunda-nunda gitu. Salah satu keterampilan dalam time management yang paling penting adalah mengatasi procrastination. Semua ini cenderung adalah procrastination gitu, sering banget menunda-nunda hal kan. Ini tuh sebenarnya bisa mengganggu pencapaian tugas-tugas yang paling penting. Biasanya hal-hal besar yang nggak mendesak itu cenderung kita tunda. Nah, jadi kita perlu untuk mengatasi si kecenderungan ini. Ada sekitar 12 metode untuk melawan procrastination. Yang pertama adalah asking a friend for a help. Jadi kita bisa minta bantuan teman gitu untuk mengingatkan, atau kita bisa kasih insentif juga nih ke teman kita. Misalnya kalau misalnya kerjaan ini ingetin gue ya, kalau misalnya gue nggak bisa, gue janji kalau misalnya gue nggak bisa beresin kerjaan ini sebelum Jumat, gue traktir deh lo gitu. Jadi ini bisa dorong kita untuk menyelesaikannya. Terus visualize the future. Ini dengan kayak memvisualisasikan atau membayangkan semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, rasa positif dari menyelesaikan tugas itu bisa jadi motivasi untuk kita. Sebaliknya, kita juga bisa membayangkan hasil buruk jika kita nggak segera melakukannya. Jadi kayak lebih berandai-andai gitu. Kalau misalnya kita nyelesain tugas ini dengan selesai, gue bakal lebih nyantai, gue bakal lebih apa. Nah, kita kayak membayang-bayangin aja gitu. Nah, terus yang ketiga, recognize the impact of procrastination atau menyadari dampak buruk dari penundaan. Ingat, kalau misalnya menunda itu akan membuat kita merasa lebih buruk. Gitu. Next, delegate the tasks atau mendelegasikan tugas. Nah, kita bisa menyerahkan tugas kita ke orang lain tadi seperti yang sudah aku jelaskan, bisa jadi ke tim kita atau bisa ke secara horizontal, atau kita bisa minta tolong vendor untuk melakukannya gitu, vendor lain yang lebih capable gitu, karena mereka mungkin bisa melakukannya lebih baik dan lebih efisien. Terus yang kelima, leave visible work. Nah, ini tuh buat tugas itu terlihat dengan menempatkannya di depan mata kita gitu. Contohnya kayak kita naruh
file di atas meja, terus misalnya atau apa gitu dijadiin wallpaper di laptop gitu. Jadi itu kayak kelihatan terus sama kita sehingga itu terus menghantui kita gitu loh. Misalnya kayak contoh lain yang di luar konteks kerjaan kayak naruh sepatu lari di depan pintu kamar gitu. Nah, jadi kan hal-hal yang kayak gitu tuh bisa memudahkan kita untuk memulai gitu. Terus yang keenam, identify priority. Tanyakan pada diri sendiri apa yang paling penting dalam daftar tugas kita sehingga kita bisa segera menyelesaikan tugas yang paling krusial. Next, jump in and start. Nah, ini tuh kayak lakuin aja gitu. Jangan pikirin alasan untuk nggak ngelakuinnya. Misalnya tuh kayak jangan pikirin kalau misalnya yang selanjutnya itu bakal kayak gimana. Jadi kayak udah lakuin aja. Kita langsung misalnya telepon atau langsung chat klien, chat calon klien gitu. Jadi nggak usah berpikir kalau misalnya kalau ditolak kayak gimana, kalau apa gimana enggak, tapi kayak langsung aja gitu. Ambil langkah pertama, go gitu. Terus yang kedelapan, maintain your health. Jaga kesehatan kita, pastikan kita cukup tidur dan menjaga kebugaran gitu. Energi yang cukup itu akan membantu kita dan membuat kita menjadi lebih produktif dan termotivasi. Terus yang kesembilan, create a routine. Jadikan tugas itu sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Semakin sering kita melakukannya, semakin mudah menjadi kebiasaan gitu. Misalnya kayak ngecek email kita lakukan setiap jam 9 gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lakukan berulang itu akan jadi rutinitas buat kita. Gitu. Next. Break tasks into smaller parts. Jadi kita tuh memecah tugas jadi bagian yang kecil-kecil gitu. Kita bisa mulai dengan bagian yang paling kecil dan kita bisa ngomong ke diri kita sendiri kayak gue cuman bakal ngerjain bagian pertamanya aja atau bagian judulnya aja. Nah, ini tuh ternyata strategi psikologis gitu. Dengan kita melakukan bagian pertamanya aja duluan gitu, once bagian ini tuh akan selesai dan akan ada kecenderungan kayak, duh sayangnya kalau nggak dilanjut gitu. Jadi nggak mau kita ngelanjutin gitu. Nah, yang 11 itu adalah reward yourself. Berikan penghargaan pada diri sendiri. Tetapkan aturan kayak misalnya setelah gue selesai ngelakuin ini, gue bakal nonton drakor deh gitu. Jadi reward apa aja yang bisa jadi motivasi untuk nyelesain tugas. Terus yang ke-12, jadwalkan tugas di kalender. Tulis tugas di kalender kita gitu. Ini bisa bikin kita lebih bertanggung jawab dan ketika waktunya tiba, kita akan lebih siap untuk menyelesaikannya. Gitu. Next. Bentar ya. Oke. Salah satu konsep time management yang paling penting, bahkan bisa dibilang jadi aturan nomor satu gitu ya dalam time management itu adalah menuliskan semua muanya itu kita tulisin gitu. Nah, ini adalah 3 jenis daftar yang perlu kita bikin. Yang pertama itu master list. Nah, ini itu master list itu mencakup semua hal yang perlu kita lakukan. Semuanya yang perlu kita lakukan. Termasuk segala sesuatu yang telah kita pilih untuk lakukan atau kita setujui gitu. Daftar ini tuh harus ada di satu tempat. Jadi kayak bisa mungkin kayak whiteboard atau kertas atau aplikasi gitu ya. Nah, di master list ini penting untuk jangan mencantumkan tanggal gitu. Jadi fokus pada semua hal yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah daily task list. Ini kayak buat daftar tugas harian tiap hari gitu. Sebaiknya maksimal 10 poin gitu tiap harinya. Kalau misalnya daftar lebih panjang dari 10, more than 10, itu kita bisa simpan tugas tambahan itu di master list, kita masukin ke master list gitu. Tulis daftar harian ini pada akhir hari kerja atau sebelum tidur. Pakai selembar kertas bisa, buku harian bisa, atau aplikasi atau apapun bebas gitu. Nah, pindahkan item dari master list ke daftar harian kalau misalnya kita punya waktu luang gitu. Jadi kita tahu apa yang kita perlu kerjakan. Yang ketiga ada jurnal. Jurnal ini harus mencakup
urusan pekerjaan atau rumah gitu dalam satu tempat gitu. Pastikan jurnal ini tuh selalu ada kita pegang terus, baik dalam bentuk kertas ataupun aplikasi di ponsel atau buku keynotes kecil gitu. Selalu catat kapan suatu tugas itu harus selesai gitu. Beda dengan master list. Kalau master list tadi kan nggak harus tulis tanggal kan, karena itu keseluruhan tugas kita. Cuman kalau di jurnal itu kita harus catat kapan suatu tugas itu harus selesai. Jika ada janji untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal tertentu, tulis di jurnal itu. Nah, dengan cara itu kita bisa pantau nih apakah tugas itu udah dilaksanakan apa belum. Dengan menuliskan segala sesuatu di master list, di daily task list, dan di jurnal, kita akan punya kontrol yang lebih baik atas waktu dan tugas kita sendiri gitu. Ini akan bantu kita untuk tetap terorganisir dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting aja. Next. Ini ada email. Nah, kita sampai pada topik email yang sering dianggap jadi masalah time management yang paling besar gitu. Namun kita bahas beberapa poin penting tentang bagaimana mengelola email yang lebih efektif gitu. Yang pertama, kalau menurut Croft, kita harus cek email kita itu sebenarnya 4 kali. Yang paling efektif ya dalam satu hari itu kita cek berkala ke Gmail. Kita kan pakai Gmail ya, berarti cek berkala ke Gmail itu 4 kali dalam sehari gitu. Karena frekuensi itu cukup untuk tetap terhubung tanpa mengganggu produktivitas kita. Nah, kalau misalnya pekerjaannya mendesak banget, itu kita bisa cek sampai 6 kali aja gitu. Tapi sebaik lebih dari 6 kali cek email dalam hari gitu. Karena penting juga untuk kita untuk membiarkan email tuh nggak terjawab selama beberapa hari itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, jaga email supaya itu tetap kosong. Kotak email tuh harus tetap kosong gitu. Ini sebenarnya agak sulit, tapi penting untuk mengeluarkan semua email tuh dari kotak masuk kita. Kalau misalnya kita nggak bisa reply atau menyelesaikan satu email ini, catat tugasnya dan keluarkan dari inbox kita. Kita bisa bikin folder kayak nama misalnya pekerjaan yang pekerjaan on progress gitu, atau kalau udah selesai kita masukin ke folder selesai gitu. Karena kalau misalnya pakai inbox di email sebagai daftar tugas kita, itu tuh bukan strategi yang efektif. Karena akan banyak email yang lebih banyak email yang masuk, dan jadi kita nggak bisa merubah urutan tugas kita. Jadi kita akan bikin kita cenderung malah stres ya gitu. Terus yang ketiga, mengelola jumlah kita. Kalau kita menerima email yang memerlukan waktu ya 1 menit sampai 2 menit untuk dibaca, kita harus pikirin balik sih kayak kemampuan kita untuk bilang enggak yang tadi. Misalnya kita bisa minta untuk enggak disertakan dalam email tersebut atau mendelegasikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang terakhir, evaluasi sistem kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada masalah dalam sistem yang menyebabkan banyak orang harus mengirim email CC ke kita gitu. Mungkin ini kayak, mungkin kita terlalu terlibat dalam banyak hal atau memiliki kecenderungan untuk mengontrol gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki cara kita kerja agar kita tuh nggak perlu terima email-email yang nggak perlu gitu. Dengan mengelola frekuensi email, menjaga kotak masuk tetap kosong, dan merenungkan alasan di balik banyaknya email yang kita terima, kita dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres yang disebabkan oleh email. Seperti itu. Next, udah habis deh. Terusnya. Oke. Sekian transfer knowledge dari aku tentang time management.